Undang untuk setiap kita saat ini kita bisa bangkit berdiri, kita sambut kedua mempelai yang akan diberkati Tuhan, diberkati oleh hambanya dalam pernikahan kudus. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan dan kita sambut kedua mempelai. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak terima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Didi Suharyanto dengan Suryani. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dibagi kemuliaan-Mu. Tuhan, bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan firman-Mu di dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan.
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk mempelai berdua. Pada hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan dikasih Tuhan, Didi Suharyanto dan Suryani. Anda berdua setelah sekian lama sendirian dan setelah berdoa dan Tuhan mendengar doamu, dan memang kebenaran firman Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Mempelai berdua sama-sama sudah kehilangan pasangan hidup, sudah hidup sendirian sekian lama. Ternyata setelah menjalani hidup sendirian, ya selama belum ketemu orang yang cocok, ya masih bisa jalani sendiri. Jadi kadang-kadang sudah sendirian sekian lama, saya pernah juga ketemu saudara ya, anaknya juga agak protes. Loh, mama udah hidup sendirian lebih dari puluhan tahun, kok sekarang mau menikah lagi? Saya ngomong be anaknya, lah 10 tahun belum ketemu jodohnya. Lah ketemu jodohnya tiba seneng. Lah dulu dideketi, ada yang deketi, tapi belum cocok ya enggak terpikir ya. Tapi begitu menemukan yang cocok, ya timbul keinginan mau hidup bersama. Ya, jadi firman Tuhan berkata tidak baik kalau seorang diri, berdua menjadi lebih baik. Harapan mempelai berdua ke depannya menjadi lebih baik. Tapi ternyata tidak semua berjalan dengan baik. Bahkan juga setelah menikah malah banyak masalah pergumulan, konflik. Terus wah ngerti aku gemben ora kawin bae. Iya. Jadi bukan salah pernikahannya, tapi bagaimana kita jalani hidup berumah tangga, itu yang penting. Itu yang menentukan saudara. Kita yang sudah berumah tangga, kalau kita ingin bahagia, itu sebuah pilihan, suatu usaha, satu perjuangan. Itu juga satu kerja keras. Kerja keras perasaan, pikiran kita juga. Untuk kita bisa
memiliki satu kehidupan rumah tangga yang bahagia. Yang jelas firman Tuhan tidak pernah salah. Tuhan berkata sendirian kurang baik, berdua menjadi lebih baik, mestinya menjadi lebih baik. Ke depan mempelai berdua mestinya lebih berbahagia, ya lebih semangat, lebih bergairah dalam hidup ini. Dan apa yang Tuhan ciptakan berdua itu menolong untuk pasangan suami istri itu, supaya sama-sama menjadi berarti. Itu yang membuat sebuah kehidupan rumah tangga sangat berarti, yaitu ketika setiap pasangan itu nyadari bahwa pasangannya sangat berarti bagi dia. Seberapa besar kita menghargai pernikahan kita, rumah tangga kita, itu juga akan nilai yang kita terima. Semakin kita menyadari betapa berharganya rumah tanggaku, betapa berharganya pasangan hidupku. Nah, kemudian juga betapa berharganya anak-anakku. Nah, ketika kita saat seperti itu mengerti itu berharga, pasti kita akan berjuang supaya apa yang berharga ini sungguh-sungguh kita jaga benar-benar. Kalau kita punya rumah tangga Anda benar-benar berharga bagi saudara, sangat berharga, saudara akan memperjuangkan kehidupan rumah tangga Anda. Dan kalau pasanganmu sangat berharga, berarti bagimu, kau akan memperjuangkan untuk pasanganmu itu bahagia. Jadi mempelai berdua, kita semua yang tempat ini, tentu Anda berdua ingin ke depan kalian jauh lebih baik dari ketika masih sendirian. Nah, sekarang kan pikirnya gini, bagaimana kita bangun yang rumah tangga yang bisa rukun, harmonis dan bahagia. Jadi saudara, itu adalah usaha. Firman Tuhan memberikan petunjuk bagi kita. Selama kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti kita bahagia. Karena firman Tuhan itu tidak ada semoga. Tidak ada mudah-mudahan, ya atau tidak. Jadi kalau kita ya melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi kalau kita keluar dari janji Tuhan, ya sudah itu pilihan sendiri. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga yang tidak bahagia, bahkan sampai terjadi perceraian, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya rukun dan harmonis. Memang dalam membangun rumah tangga tetap menghadapi berbagai tantangan, ada badai, ada masalah keuangan, masalah pekerjaan, waktu, perbedaan, bisa menjadi tantangan masalah. Tapi kalau sama-sama melakukan firman Tuhan, rumah tangganya masih rukun dan harmonis dan bahagia. Badai boleh ada, tapi firman Tuhan tetap firman Tuhan di atas badai. Jadi kalau tidak bahagia, kalau sampai terjadi perpisahan sekali lagi, pasti salah satu tidak melakukan firman Tuhan atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Jadi Anda berdua ingin bahagia? Ya, pasti harus melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika kita mentaati, maka rumah tangga kita pasti bahagia. Oleh sebab itu dari gereja rindu, supaya mempelai berdua nanti dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan dieman-eman. Ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Maka firman Tuhan itu berpesan pada kita, jikalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang dalam hidupmu. Kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Jadi enggak peduli saudara, di mana kita tinggal,
baik di kota besar, kota kecil, ataupun di desa. Tapi yang penting kita disertai Tuhan. Saudara, pernikahan yang pertama adalah di Taman Eden. Taman Eden itu berbicara di mana Tuhan hadir. Di situ, di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan. Di mana Tuhan hadir. Maka mempelai berdua ke depanmu itu mau seperti apa? Apakah rumah tangga Anda berdua ke depan seperti Taman Eden atau sebaliknya seperti neraka? Jadi orang yang berumah tangga seperti itu, saudara. Kalau rumah tangganya dibangun seturut dengan kebenaran firman Tuhan dan Tuhan ada di rumah tangganya, maka rumah tangganya bagaikan Taman Eden. Tapi kalau sebaliknya, di luar daripada hadirat Tuhan, maka setan yang hadir. Yang terjadi banyak konflik, perselisihan, perbedaan, salah paham, saling menyerang, saling melukai. Sehingga suasana rumah tangga bagaikan medan perang. Nih kayak Timur Tengah, medan perang. Saling menembak, saling menghancurkan. Suami istri kalau bertengkar kan gitu. Saling menjelekkan, melemahkan, melukai. Saling sama-sama luka. Sama-sama menderita. Dan bukan hanya suami istri, tapi juga berdampak kepada anak-anak. Kalau anak-anak dengarkan rumah tangga orang tuanya bertengkar terus, ya tidak betah, saudara. Tertekan jiwanya. Lalu kalau orang tuanya dengar juga ikut prihatin. Ikut juga mikir, saudara. Oleh sebab itu, bagi mempelai berdua, Anda berdua ingin bahagia, mesti. Yang nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan harus ditegakkan. Apa yang Tuhan perintahkan? Silakan dibuka di pita yang hitam. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Satu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang-orang ahli yang belajar agama, ahli Taurat, orang Farisi. Kalau zaman sekarang ya seperti pendeta, romo, pastor, ulama, imam yang belajar tentang Allah, saudara. Suatu saat mereka bertanya, sengaja mereka bertanya, Tuhan, dari sekian banyak hukum yang Tuhan Allah berikan, Allah memberikan 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Taruh kata aja yang 10 hukum Taurat. Hukum yang pertama, jangan ada ilah di hadapanku. Yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, kuduskan hari Sabat. Kelima, hormatilah orang tuamu. Keenam, jangan membunuh dan seterusnya. Dan 10 hukum Taurat. Mana yang paling penting? Itu pertanyaan yang menjebak. Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Semua sama pentingnya. Dan Tuhan menghendaki kita semua harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Sudah boleh pilih mana yang sudah bisa lakukan dengan benar. Nanti saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. 1 sampai 10 hukum Taurat. Saudara boleh pilih mana yang sudah bisa lakukan dengan benar. Nanti saya tunjukkan kita tidak bisa. Jadi satu hukum pun tidak bisa. Sedangkan Tuhan menghendaki kita bisa melakukan hukum Tuhan itu dengan sempurna. Jadi maka firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah kematian dan neraka. Jadi semua manusia itu pasti akan mati dan masuk neraka. Gak ada yang bisa. Gak ada, mulai dari Adam nanti sampai manusia terakhir, gak ada yang bisa melakukan perintah Tuhan itu dengan benar. Maka Allah sendiri datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia. Dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Semua yang lahir dari benih laki-laki, dari benih Adam, semuanya sudah jatuh dalam dosa, sudah bawa tabiat dosa. Jadi sperma laki-laki itu, saudara, itu sudah bawa tabiat dosa. Makanya saudara sekalian, kita semua kan pernah kurang ajar sama orang tua kita tuh. Ada yang berkata, aku tidak pernah kurang ajar sama orang tua.
Tidak pernah berontak sama orang tua. Tidak ada. Demikian juga anak-anak kita tidak usah diajari. Tapi nanti berontak sendiri. Nanti kurang ajar sendiri. Dan tidak ada kita ini yang hidup benar-benar tidak pernah bohong. Tidak ada. Ayo. Didik dan Suryani dan Yani. Selama pacaran, pernah bohong enggak? Ayo jujur. Pernah toh? Gak bisa saudara. Jadi suami istri juga gitu. Ya, yang suami istri berani berkata, aku jadi suami gak pernah bohong sama istri. Jadi istri, saya gak pernah bohong sama suami. Pendeta Wirawani saudara ngomong situ itu ya. Gak bisa. Tapi siapa yang ngajari? Tidak ada. Itulah Tuhan katakan, sudah jatuh dalam dosa, tabiat dosanya sudah ada. Tapi kasih Tuhan yang begitu besar. Yesus, dia satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa. Karena dia bukan benih dari laki-laki. Adalah firman Allah. Dia adalah Allah sendiri yang menjadi sama dengan manusia. Dia yang tidak berdosa, tapi menanggung dosa seisi dunia. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir. Tuhan Yesus bayar dosa itu. Dengan darah dan nyawanya. Jadi pada saat Didik dan Suryani kau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda harus nyadari, kamu dibeli dengan harga yang sangat amat mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus, bukan dengan emas perak. Sehingga ketika engkau sudah bertobat sungguh-sungguh ya, tanda kutip kamu sungguh-sungguh bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu sudah menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan berkata, kau berharga di mataku. Saudara, manusia di hadapan Tuhan itu hanya dua golongan saja. Yang pertama percaya dan tidak percaya. Yang percaya maka Tuhan berkata kepada yang percaya, kau berharga di mataku. Karena dibeli, dibayar oleh Tuhan. Saudara, yang belum percaya bukan tidak berharga, yang memang belum dibeli. Kita berharga itu bukan karena saudara jadi orang saleh. Terus saudara banyak berbuat amal, banyak berbuat kebajikan, berbuat kemurahan, berbuat kebaikan. Bagi orang dunia betul, kamu orang baik. Kamu dihargai, kamu berarti. Tapi di mata Tuhan tidak berharga. Jadi Tuhan berkata, jangan kau bermegah dengan dirimu. Kalau kau bisa hidup baik, saleh. Kau bisa buat amal banyak, kau bisa berbuat baik banyak, kau bisa berbuat kebajikan kemurahan banyak. Semua karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara. Karena Tuhan sudah memberkati saudara. Saudara sudah punya berkat, saudara bisa menolong. Coba sekarang kalau semua kaya, kamu mau ngasih siapa? Ini podo kaya nih, karena aku butuh beras semua. Saudara, kalau semua podo-podo sehat, tidak butuh dokter, tidak butuh ditolong. Tidak ada saudara yang kita bisa banggakan. Maka kita berharga karena Tuhan sudah beli, sudah dibayar dan berharga. Ketika engkau nyadari, hidupku sudah jadi milik Tuhan. Maka hidup kita untuk Tuhan. Bedanya gini saudara, orang percaya sama orang tidak percaya. Sama Tuhan menghendaki harus hidup saleh. Harus banyak berbuat kebaikan, harus berbuat amal, harus punya belas kasihan dengan orang lain, harus mengampuni orang lain. Sama. Tapi bedanya, yang tidak pada Kristus, semua dia lakukan tujuannya besok biar selamat. Amal salehku supaya diperhitungkan, supaya untuk menjadi jaminan keselamatan. Tapi bagi orang percaya, sudah diselamatkan. Kita melakukan karena Tuhan terlebih dahulu melakukan untuk kita. Kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Bukan untuk keselamatan, sudah selamat. Sudah menjadi warga kerajaan surga. Dan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita mau hidup seperti Kristus. Beda, prinsipnya beda. Dasarnya beda, memang buah perbuatannya sama.
tapi beda di mata Tuhan. Maka kalau kita baca ya di dalam 1 Korintus 13. Maka Tuhan berkata, sekalipun kau bisa berbahasa, berbagai bahasa dan bahasa malaikat. Bisa ngomong yang baik. Bisa perkataan kita bangun orang lain. Jadi motivator yang bagus. Orang yang tadinya susah, putus asa, tiba-tiba bangkit semangatnya. Yang rumah tangganya hampir hancur bisa dipulihkan dengan perkataan. Memberikan kekuatan, membangun, menghibur. Tapi di mata Tuhan, kalau tanpa kasih, kasihnya kasih agape. Agape itu Allah sendiri. Kalau tidak disertai Allah, kalau bukan karena Allah turut bekerja, tidak ada artinya. Itu seperti gong berkumandang, seperti canang yang gemerincing. Sekalipun aku punya pengetahuan, punya iman yang sempurna sampai memindahkan gunung. Tapi jikalau tidak ada kasih, tidak ada faedah. Sekalipun aku memberikan semua harta, bahkan memberikan diriku untuk dibakar, tapi tanpa kasih tidak ada artinya di mata Tuhan. Jadi kalau ada bencana alam, banjir, terus ada orang, wah saudara ini kasih filea, kasih kemanusiaannya tinggi, belas kasihannya tinggi, sehingga dia memberi sembako dalam jumlah yang besar. Sampai orang kagum, wah orangnya baik ya, sosial sekali. Sampai juga terjun kayak ikut SAR, wah berani masuk ke banjir, nolong orang, siap berkorban. Tapi kembali, tanpa kasih Tuhan, kasih Allah, tidak ada faedahnya. Di mata manusia, it's okay, dipuji, dihargai, dihormati. Di mata Tuhan, tidak, saudara. Apa yang dia lakukan semua juga dari Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Jadi bagi kita yang sudah percaya, hidup kita milik Tuhan. Pasanganku milik Tuhan. Rumah tanggaku milik Tuhan. Pekerjaanku milik Tuhan. Masa depanku milik Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mempelai berdua nanti kemanapun Anda hidup bersama, biarlah orang di sekitar Anda, RT RW yang Anda tempati, menerima Anda rumah tangga yang baru, keluarga baru, dan mereka senang, dan mereka berkata, ini pasti rumah tangga orang Kristen. Standarnya standar Kristus. Rumah tangga Kristen adalah satu laki, satu wanita. Tidak mengenal poligami, tidak mengenal poliandri. Satu laki, satu wanita. Dan Tuhan berkata mereka bukan lagi dua, tapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Lalu saudara, rumah tangga Kristen harus mencerminkan Kristus. Allah itu kasih. Dalam rumah tangganya mesti harus ada kasih. Lalu saudara, kasih itu apa? Manifestasi dari kasih kalau kita baca 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Jadi harus ditekenal. Wah, kalau rumah tangganya terus banyak ribut perang ya dalam rumah tangga, tangganya kayak bengak-bengok kayak. Wah, suarane si istri wah bengak-bengok, marah-marah, maki-maki suaminya. Suaminya gendon suarane, wah terjadi KDRT. Istri dari balas piringnya dibanting, kelompiang. Gak lagi mencerminkan Kristus. Wow, itu kan setan yang ada lagi ngobok-ngobok rumah tangga. Lu benar saudara ya. Kalau suami istri bertengkar terus itu dikileni sama iblisnya. Terus. Wah saudara ya. Tuhan tetap ada sebenarnya. Roh Kudus ada. Tapi setan juga ada di situ. Jadi di setiap kehidupan kita selalu ada dua hal itu. Gelap dan terang. Terus ada di sekitar kita. Allah dan setan tetap ada. Sama-sama ingin menguasai. Iblis ingin menguasai. Ya menebarkan kepahitan, menebarkan kebencian, menebarkan hal-hal yang negatif. Tapi Tuhan memberi kasih. Memberikan pertolongan, memberikan perlindungan. Sama saudara. Jadi kalau suami istri bertengkar,
iblis ngomong sama istri, memang bener kowe, bojomu memang kok ngono. Kuwi mungkin kaya neng wedokan siji. Wih wis dipanas-panis. Awas yo kowe nek anu. Wah, saudara, si suami cangkemmu ya ora anu suwek lho kowe itu saudara. Nah itu terus di tengah. Tapi Tuhan berkata pada istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ini berbicara, tapi wis memang bojomu ora apik. Kuwi one-one terus kuwi. Wis males ngene, bodoh meneh saudara. Tapi Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suami. Nah, tinggal mau pilih mana? Siapa yang kau turuti? Beda hasilnya. Nuruti setan, bubarlah rumah tanggamu. Nuruti Tuhan, selamatlah rumah tanggamu. Kan pilihan itu saudara. Tuhan selalu berbicara, cuma kita mau dengar suara mana. Kalau sedang emosi yang lebih dengar suara iblis. Maka firman Tuhan juga berkata, buah roh penguasaan diri. Jadi saudara, Roh Kudus tetap ada. Ketika istri mendengar suara Roh Kudus, hai istri, tunduklah kepada suami. Langsung Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya supaya saya bisa tunduk. Tuhan tolong saya. Pasti Tuhan tolong. Emosimu bisa meredah tas. Wis memang aku salah. Wis aku minta maaf. Wah ngono lho, kan mau ngeyel gue. Selesai saudara ya. Damailah, lebih meredah. Karena firman Tuhan berkata, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Iblis suka ngomong sing ra penak. Buen nyelekit tambah marah. Nah, demikian juga Tuhan yang berbicara, Roh Kudus berbicara pada suami. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban, kasih yang rela mengorbankan dirinya. Suara Tuhan. Tapi iblis, kuwi bojomu memang nasar, cangkem melek, kuwi tapukan wae ngono. Tapi itu Tuhan berkata, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus. Mau dengar yang mana? Dengar suara iblis, ya tapuk, plak. Yes. Sakit hatilah istri. Konseling, Pak aku tapui bojoku. Nah aku nih konseling cerita ya teko. Lah aku kok iso ditapui kena ngopo? Lah aku ngomongnya piye ya? Nah, tak suruh aku, yo aku ya salah ngomong ora penak. Ya sudah, gitu saudara ya. Nah dengarkan, ketika suami itu dengar suara Tuhan, kasihlah istrimu. Wis dipeluk, wis sabar, wis aku salah. Iki nganyel kaya Mas, iki nganyel kaya. Ya wis sabar. Kan gitu ya toh. Ya toh. Wong dia wis cilik, apa-apa gablok ki ora apa-apa ya toh. Kowe iki nganyel kaya Mas, kowe iki nganyel karo nangis karo guyu ya nanti saudara. Ana wis tetek lega. Jadi harus gitu saudara. Dengar suara Tuhan, pasti selesai. Apapun masalah saudara, firman Tuhan itu pasti akan menolong. Karena kita dablek itu saudara. Karena kita tidak taat. Kalau taat selesai saudara, semua masalah apapun. Jadi kalau kita menegakkan firman Tuhan di atas kehidupan kita, segala persoalan akan jadi selesai. Sudah apa saja saudara, akan selesai. Hubunganmu dengan siapa saja, terapkan hukumnya Tuhan, pasti berdamai. Ya. Jadi taati firman Tuhan. Silakan dibuka tadi ya, 37 ayat 37. Lalu Tuhan berkata kepada orang-orang ahli Taurat itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus berkata, pada dua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas itu hanya dua hukum ini saja yang menjadi dasar. Seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas hanya dua dasar ini saja.
Jadi sederhana dalam hidup itu, saudara. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan dulu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tapi kita harus nyadari bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita dan Allah sudah buktikan kasihnya dengan Yesus datang ke dalam dunia yang menebus dosa kita. Dan Tuhan mengendaki, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Itu nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita pasti melakukan perintah Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Dan kalau kita berjalan dalam firman-Nya, dalam kebenaran firman Tuhan, maka di situ Tuhan turut bekerja, menggenapi firman-Nya, pasti digenapi. Dan firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Jadi nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau didik sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kau akan mengasihi istri dan anak-anakmu. Ya, termasuk anakmu kandung, anak juga anak tiri. Kalau Suryani kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau demikian juga. Akan jadi istri yang mengasihi suami, kau akan jadi ibu yang mengasihi anak-anakmu. Akan mengasihi semua anak-anakmu, tanpa membedakan. Kasih, ya. Itu kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kalau engkau bekerja dalam usahamu, kau pasti juga jadi orang yang jujur. Mengasihi Tuhan pasti tidak takut akan Tuhan, maka dalam bekerja pun akan berjuang menjadi orang yang jujur. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Bangun misbah, cari Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Pagi hari, diawali terlebih dahulu, menomor satukan Tuhan, cari wajah Tuhan. Didi dan Suryani, begitu bangun tidur, apa yang dilakukan pertama? Pak Didi, apa yang dilakukan pertama? Berdoa. Suryani, benar, orang buka ABC, jujur aja, jujur aja. Oh, sekarang ini saudara, HP ini kemana-mana dibawa saudara ya, kemana-mana, tak kantongi, tak gendong-gendong, kantongi terus saudara ya, kemana-mana, kemana-mana saudara ya, itu sudah tidak bisa lepas. Anda ketinggalan dompet, ya mungkin agak bingung sedikit. Tapi kalau ketinggalan HP, saudara pasti berusaha untuk balik. Begitu HP-mu hilang, wah bingungi saudara. Tidak usah gitu aja, begitu lihat obek, wah bingung saudara. Golek colokan, golek pecolokan saudara ya. Sudah begitu. Begitu ya paketnya habis, sudah cepat-cepat beli isi paket. Ya banyak sekali ya keluhan anak. Anak nangis, tidak didengar. Sampai jerit-jerit, sampai geret ibunya baru. Ibu baru ini. Wah, saudara. Sampai anak cemburu. HP baru berdering, larilah ibu. Sedang masak pun masaknya ditinggal. Ya seperti itu saudara. Sampai seperti itu. Ini mengikat saudara ya. Jadi kalau pagi hari tantangan saudara. Kalau saudara buka dulu smartphone saudara. Lalu buka HP, buka Facebook, Instagram, buka yang lain saudara. Terus kemudian aku mau doa. Saudara tidak bisa doa dengan konsentrasi lagi. Tapi kalau bangun tidur, nomor satu Tuhan. Fresh, sebelum aku kegiatan yang lain. Cari wajah Tuhan terlebih dahulu. Cari wajahnya. Tuhan berkata, carilah wajahku selagi aku dekat. Dan ketika kita bertemu dengan wajah Tuhan, membuat kita damai sejahtera sepanjang hari. Cari Tuhan. Berapa lama? Tuhan berkata kepada muridnya, bisakah kau bertahan, berjaga-jaga 1 jam? Tidak mudah saudara ya. Tapi itu Tuhan berkata, berjaga-jagalah 1 jam. Ya kita berjuang saudara. Untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Berjuang. Dan kalau kita bisa melakukan itu, maka Tuhan berkata, engkau tidak akan jatuh dalam pencobaan dan godaan. Sayang, Petrus tidak bisa tidur. Maka dia jatuh dalam cobaan, menyangkal Tuhan. Ceritanya beda. Kalau dia bisa berdoa,
bisa jadi dia tidak akan menyangkal Tuhan. Tuhan sudah ngomong, berdoalah 1 jam. Karena tubuh itu lemah, roh itu penurut. Sayang, tidak tahan, tidak bisa berdoa 1 jam, jatuh dalam pencobaan. Jadi nomor 1 kan Tuhan. Lalu prinsip yang kedua adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu. Siapa sesama kita? Siapa Suryani sesamamu? Siapa sesamamu? Semua orang. Sesama kita adalah semua orang. Jadi orang Kristen tidak boleh punya kebencian. Tidak boleh punya dendam. Lah gimana Pak kalau saya difitnah? Kalau saya ditipu? Kalau saya sampai dihancurkan hidup saya, sampai uangku ditipu habis-habisan. Tuhan tetap berkata apa? Ampuni dia. Doakan, berkati dia. Tuhan tidak pernah menyuruh kita mengutuki. Tuhan Yesus berkata, doakan, ampuni, berkati dia. Dan ketika kita melakukan, sebenarnya untuk kita sendiri. Kalau kita membenci, kita marah-marah, kita dendam, ya dan menyelesaikan masalah itu. Kalau kita ditipu, uang kita hilang, ya tetap hilang. Pokoknya ngamuk-ngamuk kayak apapun, ya hilang. Lebih baik kita turut firman Tuhan. Membuat hati kita lega. Orang yang menyimpan kebencian, kemarahan itu memenjarakan dirinya. Itu sama dengan menyimpan hawa kemarahan, hawa yang panas dalam dirinya. Kalau itu disimpan terus, tambah hari tambah besar saudara. Nah itu yang bakar sel tubuhmu. Sel tubuhmu lama-lama jadi liar. Jadi muncullah benih-benih yang tidak diharapkan. Itu yang membuat benih kanker bisa muncul. Gara-gara hati ini panas. Ada kemarahan. Sehingga hormon yang muncul, hormon yang jelek-jelek yang tidak baik. Kemudian membuat tertekan sel-sel kita. Sehingga metabolisme kita jadi tidak dengan baik. Sehingga oksigen liar ini sudah yang bisa merusak tubuh kita. Tapi kalau hati yang damai, adem, sel-sel kita adem, juga jadi tenang. Ya saudara, jadi ini penting. Kasihlah samamu, terutama keluarga kita. Jadi apakah kamu mengasihi Suryani? Tahu kelebihan kekurangannya? Penting harus ngerti ya kekurangannya, bisa nerima. Suryani kamu mencintai Didi? Tahu kekurangannya? Setelah kalian berumah tangga, sudah hidup bersama, jangan suka banding-bandingkan. Ya. Jangan banding-bandingkan. Mas Didi kowe ora kaya bojoku dhisik. Bojoku dhisik ngene. Ora trimo Didi. Kowe ya ora kaya bojoku dhisik. Lah kok gelem wis bubar wae. Jadi gitu. Jangan banding-bandingkan. Lagu itu bagus ya. Janganlah banding-bandingkan. Kalau orang bandingkan, saudara membandingkan seseorang, tentu saudara akan bandingkan dengan orang yang lebih daripada yang kau bandingkan. Kalau istri mau membandingkan suami, tidak mungkin ya bandingkan kepada yang lebih rendah. Wah, Mas kowe hebat lho kok kayak ngono. Oh, ndak gede ndase ngono pasti akhirnya ya ta. Pasti bandingkan lebih ke bawah. Kowe kayak lho Mas, iso golek duit ngene-ngene. Berarti dia kurang mampu cari uang. Jangan bandingkan, kalau bandingkan ke bawah, ya saudara membakar diri dan saudara melukai orang itu. Ya saya paling aku itu bagus ya. Kalau kau banding-bandingkan, aku ya mesti kalah. Lagunya kan gitu, mesti kalah lah. Karena memang bandingkan dengan yang lebih kuat, jadi mesti kalah. Nah, tapi hendaklah kau tahu, dalam hatiku hanya ada engkau. Kan itu, ya kan gitu. Rasa banding-bandingkan. Yang sudah berlalu sudah, sekarang yang ada. Lihat sisi yang baik. Maka saudara bisa bahagia. Yang lalu sudah berlalu, sudah selesai. Tapi kau hidup bersama dengan orang yang baru, lihatlah dia dengan segala kelebihan kekurangannya yang itu. Sekali lagi jangan banding-bandingkan, membuat kau sendiri bahagia, bisa menikmati
Kalau masih banding, walaupun tidak ngomong banding ke dalam hati, itu pun membuat kamu tidak bahagia. Tidak bahagia, lebih baik sudah. Yang sudah selesai, sekarang melihat ke depan, berjalan ke depan, berjuang, dan sehingga rumah tanggamu pasti bahagia. Kan tujuannya seperti itu ya. Nah, nikmatilah ke depan bersama-sama. Membangun bersama-sama, dinikmati bersama-sama, sehingga berbahagia. Jangan melukai, tetapi menghibur, menguatkan. Nanti bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Bunganya ditaruh dulu. Ya. Saling berhadapan, saling berpegang tangan. Sudah berapa lama kenalnya? 2 tahun sudah kenal ya, kenalnya 2 tahun. Sudah saling mengerti satu dengan yang lainnya. Sudah kenal keluarganya ya, juga anak-anaknya sudah tentu tetap bagaimanapun berbeda ya. Orang tua kandung dengan orang tua sambung tetap nanti anak-anak itu sikapnya juga tidak selalu bisa sama ya. Tapi tetap belajar untuk membangun yang terbaik. Lihatlah pasanganmu yang sekarang yang terbaik ya dari dia. Supaya Anda bisa bahagia, hendaklah saling mengasihi, saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur, saling menasihati di dalam Tuhan. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu dan tukar cincin. Saya ajak untuk mendasari ikrar janji dan tukar cincin dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Didik Suharyanto dengan Suryani, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan semuanya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Didik Suharyanto. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Didik Suharyanto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa M. Suryani yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri M. Suryani, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya M. Suryani menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Didik Suharyanto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan pertolongan Roh Kudus kalian akan dapat menggenapi ikrar janji. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin.
Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biar ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Didi, kenakan cincin dan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi. Demikian Didi mengungkapkan cinta kasih, memberikan cincin, kenakan cincin ke tangan kekasihnya, akan menjadi suami yang mengasihi istri. Demikian juga Suryani kenakan cincin ke tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Didi dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya Tuhan sedia hadir di antara Anda berdua. Dan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih akan memberkati Anda berdua. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, berterima kasih. Tuhan sudah mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Hari ini Tuhan akan menyatukan kalian dalam kasih-Nya. Pada Allah ku serahkan, hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan kemurahan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Didi dengan Suryani, mereka telah kehilangan pasangan mereka dan mereka dalam kesendirian mereka berdoa. Tuhan, Kau telah mendengar doa mereka dan Kau yang telah mempertemukan mereka, juga Kau telah menaruh benih cinta. Hari ini mereka sujud di hadapan. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhurnya dalam nama Yesus kami patahkan. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk perceraian, kutuk kemanduran kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, ampunilah mereka, sucikan dan kuduskan. Berkatilah mereka berdua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Didi Suharyanto dengan M. Suryani di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Didi, jadikan suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati
M. Suryani, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anak, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah Kau dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkatilah dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Tuhan berkati dengan anak-anak yang takut akan Tuhan, yang berguna bagi bangsa dan negara. Tuhan berkati anak-anak mereka Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh dalam kasih-Mu Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati rumah tangga ini dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Engkau dimanapun Kau berada, keluar masuk-Mu Tuhan menjalankan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali saling berhadapan. Saling berhadapan. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan satu hal yang perlu kalian lakukan adalah silakan Anda nyatakan pada kita semua yang hadir bahwa Anda berdua sudah jadi suami istri. Ya. Silakan Didi nyatakan pada kita semua bahwa Suryani adalah istrimu. Ya. Istri saya Suryani, Suryani istri saya. Kalau tidak Suryani, bukan istri saya. Iya, sekarang ganti Suryani. Suami saya Didi, Didi suami saya. Kalau tidak Didi, bukan suami saya. Iya, Anda sudah menyatakan ya bagi kita semua. Iya, silakan Suryani pegang pundak suamimu tangan dua. Dan Didi pegang pinggang istrimu. Didi, Suryani yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Suryani, Didi yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Jadi malah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka kau akan bahagia. Silakan Didi berikan ciuman yang manis kepada Suryani, kening pipi kiri kanannya, keningnya pipi kiri kanannya, pipi kiri kanan ya. Iya. Sekarang ganti Suryani yang cium suami. Ya, tunduk dong suami. Didi rogok tunduk. Nah, keningnya diberikan. Ya, gitu. Iya. Gimana? Kalian seneng? Wah, silakan ciuman lagi gak apa-apa. Ya, semua yang menyenangkan dilakukan ya. Yang bikin susah jangan dilakukan ya. Waduh. Iya. Iki Suryani jaluk terus ya. Mas ciuman lagi mas.
ciuman lagi. Wah. Ya. Itu segala yang baik, yang menyenangkan dilakukan bahagia. Yang bikin susah, bikin sakit hati dihindari. Agar rumah tangga menjadi bahagia. Jadi gereja akan memberikan akte. Ya. Silahkan ya, Bu Santi yang memberikan akte. Ya. Bisa ditaruh dulu. Silahkan datang pada ibunya Suryani ya bersama-sama. Silahkan Suryani ucapkan terima kasih sama ibu kalau engkau sampai hari ini tidak lepas doa dari ibu. Ya silahkan ucapkan terima kasih dulu sama ibu. Tidak usah berdiri dua aja. Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kami minta restu. Kami akan membina hubungan bersama Mas Didi dan keluarga. Berkatilah, lindungilah, ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ibu yang baik. Ya, Ibu mau ngasih nasihat, Bu? Nah, kalau enggak, silakan mempelai berdua langsung sungkem sama Ibu bersama-sama. Sama-sama sama Ibu. Silakan Bu, tangan satu ke mantu, tangan satu ya. Doa restu orang tua sangat besar, anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namamu di hatiku. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati. Silakan Ibu dicium. Orang tua. Wakil orang tua bisa berdiri. Agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih sayangmu padaku. Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Silakan datang berikan salam. Dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Iya. Ada anak-anak yang hadir di sini dari Pak Didi atau siapa? Bisa anak-anak datang ke depan? Anaknya. Anak Pak Didi, anaknya Suryani, Bu Suryani, bisa datang. Ya. Ini anaknya siapa? Ibu Suryani. Ya. Silakan berikan selamat pada ibu. Dicium ibu, dicium. Bahasa cinta agar kamu tekan padaku. Cinta itu lemah lembut.
terima papa yang baru ya. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, Agar kami dekat padamu. Mempelai berdua akan memberikan persembahan. Silakan bersama-sama. Mempelai memberikan benih properti, benih buah sulung dengan sukacita, dengan iman, dan itu menjadi benih yang diberkati oleh Tuhan. untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang Silakan mempelai duduk kembali. dengan sukacita. Kepada mempelai berdua, Didik Suharyanto dengan M. Suryani, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada ibu, berikan doa restu dan lepaskanlah otoritas. Biarlah mereka membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian juga untuk anak-anak, dengan sambutlah warga baru ini dengan penuh sukacita. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Didik Suharyanto dengan M. Suryani. Kembali kami bersatu hati, kami bawa rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Biar hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam pimpinan, dalam kasih anugerah berkat-Mu. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan membuat mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga berkati anak-anak mereka dan mereka boleh bersatu dalam kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan. Dan terus Tuhan pimpin bahtera rumah tangga baru ini, sehingga dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua yang sudah membesarkan anaknya. Tuhan sendiri akan terus memberkati pada masa tuanya, boleh melihat kebahagiaan anaknya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir. Biarlah kami juga menerima berkat-berkat yang sama. Berkati kesehatan kami, rumah tangga kami, pekerjaan usaha, keuangan kami, dan hidup kami, rumah tangga kami boleh menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Dan juga setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, Tuhan berkati. Sehingga semua berjalan penuh dengan sukacita dan penuh dengan kebahagiaan.
Semua hanya untuk-Mu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang mempelai berdua bersama orang tua dan wali orang tua bisa maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu yang hadir untuk memberi ucapan selamat.